dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-102. Di dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dua nama, yaitu Harut dan selanjutnya Marut. Dua nama ini cukup kontroversial kisahnya di antara para sejarawan dan ulama-ulama terdahulu, karena terdapat benang kusut yang membuat tidak sedikit orang yang tersesat dalam memahami kisahnya. Di sini kita akan menjabarkan secara detail mengenai fakta dan mitos yang berhubungan tentang Harut dan Marut. Harut dan Marut adalah nama dari dua malaikat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke negeri Babil atau Babilonia. Babilonia sekarang telah menjadi sebuah negara yang bernama Irak. Reruntuhan kota kuno Babilonia terletak dekat dengan kota Hilla, sekitar 85 km di sebelah selatan Baghdad, ibu kota Irak. Nah, jadi ceritanya, dahulu di atas langit sana, para malaikat seringkali menyaksikan manusia melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia di atas bumi seringkali berperilaku buruk. Banyak manusia yang dengan sengaja melakukan maksiat, dan bahkan tidak sedikit juga dari mereka yang menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyembah patung-patung berhala. Malaikat pun resah melihat perilaku manusia seperti itu. Akhirnya, para malaikat pun mengadukan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkata, "Ya Rob, Engkau telah menciptakan bumi ini sebagai tempat untuk beribadah kepadamu. Tapi manusia-manusia itu telah berbuat maksiat, kafir, membunuh, memakan harta haram, mencuri, berzina, dan meminum khamar." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Itu semua karena manusia diberikan yang namanya nafsu. Jika kalian menempati posisi mereka, niscaya kalian juga akan melakukan apa yang seperti manusia-manusia itu lakukan." Karena ada dua hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu akal dan nafsu. Malaikat diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya diberikan akal. Karena itu, malaikat selalu patuh dengan apa yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hewan diciptakan hanya diberikan nafsu. Karena itu hewan tidak memiliki adab. Sementara manusia diciptakan memiliki keduanya, yaitu akal dan nafsu. Makanya dikatakan manusia adalah makhluk yang sempurna. Dan para ulama mengatakan, jika manusia taat kepada semua yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia lebih mulia dibandingkan malaikat. Namun jika manusia jauh dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berlaku maksiat, maka manusia derajatnya lebih hina daripada hewan. Lanjut ke cerita. Akhirnya dicarilah dua malaikat yang paling soleh di antara semua malaikat. Maka diputuskanlah dua malaikat yang bernama Harut dan Marut untuk menjalankan tantangan ini. Kedua malaikat tersebut kemudian diberikan nafsu seperti halnya manusia. Kemudian mereka pun diturunkan ke bumi dalam bentuk manusia yang utuh. Dan mereka pun diperintahkan hal yang sama seperti manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mereka juga diberikan larangan untuk tidak boleh membunuh manusia, memakan harta haram, mencuri, berzina, dan meminum khamar. Selama beberapa tahun, keduanya hidup dan tinggal di antara manusia dengan benar. Mereka selalu beribadah dan jauh dari maksiat. Hingga pada suatu hari, datanglah kepada mereka seorang wanita yang paling cantik di negeri itu. Harut dan Marut pun terkesima melihat kecantikan dan kemolekan tubuh si wanita. Kemudian wanita itu mengatakan kepada mereka berdua, "Jika kalian ingin berzina denganku, bacalah mantra-mantra sihir ini." Keduanya pun langsung berkata, "Tidak. Kami tidak berani menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuatu yang paling dibenci oleh Tuhan kami." Akhirnya, si wanita cantik itu pun pergi tanpa dia berhasil menggoda Harut dan Marut. Keesokan harinya, si wanita cantik kembali lagi mendatangi Harut dan Marut. Lalu wanita itu mengatakan, "Jika kalian ingin berzina denganku, kalian harus membunuh seseorang." Lalu Harut dan Marut mengatakan, "Mustahil kami melakukan itu. Membunuh itu dosanya sangat besar." Singkat cerita, di hari ketiga, si wanita itu datang lagi dan coba menggoda mereka. Wanita itu mengatakan, "Jika kalian ingin berzina denganku, kalian harus minum khamar ini."
Mereka berpikir, mungkin tidak apa-apa kalau cuma minum khamar. Meminumnya hanya sedikit, kemudian mereka bisa mendapatkan wanita cantik yang mereka idam-idamkan itu. Lagi pula, setelah mereka meminum khamar dan memuaskan nafsunya, mereka pun bisa bertobat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu keduanya pun meminumnya, sedikit demi sedikit, hingga khamar itu habis, dan membuat keduanya jadi mabuk berat. Dalam keadaan mabuk itu, keduanya pun menyetubuhi wanita cantik tersebut, kemudian mengucapkan mantra-mantra syirik, dan terakhir, mereka membunuh wanita itu karena takut si wanita nantinya akan menyebarkan perzinahan itu ke masyarakat. Pada saat itu, para malaikat di langit menyaksikan kedua rekannya yang baru saja melakukan 3 maksiat sekaligus disebabkan satu maksiat yaitu meminum khamar. Begitu mereka sadar dari mabuknya, keduanya segera menyadari kesalahan yang baru saja mereka lakukan dan ingin segera kembali lagi menjadi malaikat di langit. Tapi pada saat itu mereka tidak bisa kembali lagi ke langit, dikarenakan ada sebuah tabir atau penghalang yang membuat mereka tidak bisa naik ke langit. Nah, setelah kesalahan yang telah mereka lakukan itu, lalu dikatakan kepada mereka berdua, "Sekarang pilihlah untuk kalian berdua, kalian mau diazab di dunia atau lebih memilih azab di akhirat?" Keduanya kompak memilih azab di dunia, karena azab di dunia bisa berakhir, sementara azab di akhirat akan berlangsung selamanya. Akhirnya mereka berdua pun diazab dengan cara digantung dengan kepala yang menghadap ke bawah. Dan konon, hingga hari ini mereka masih tergantung dalam posisi yang sama di negeri Babilonia. Dan menurut beberapa kisah, pernah ada seseorang wanita tua dari wilayah sekitar negeri Babil yang melaporkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa dia telah melihat 2 malaikat yang sedang tergantung di dalam sumur tua yang terletak di daerah gurun pasir di negeri Babilonia. Menurut para ulama, kisah-kisah itu adalah palsu. Itu adalah khurafat-khurafat yang berasal dari anak cucu Israel dan kebohongan mereka yang tidak masuk akal. Kisah ini juga tidak masuk dalam nukilan dan tidak masuk dalam syariat. Dan sebagian perawi kisah ini khurafat batil dan tidak sampai kepada para sahabat dan ulama tabi'in. Imam Al-Qadiyat dalam kitab Asy-Syifa mengatakan, apa yang telah disebutkan oleh para perawi dan dinukilkan oleh para ahli tafsir tentang kisah Harut dan Marut tidak memiliki arti apa-apa dan tidak benar kalau itu berasal dari sabda Rasulullah SAW, serta bukan sesuatu yang diambil dari kias. Kemudian jika ditinjau dari segi akal, kisah ini betul-betul aneh dan tidak masuk akal, karena para malaikat suci dan bersih dari dosa-dosa. Para malaikat tidak pernah mengingkari apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu jika kisah yang beredar luas itu adalah kebohongan, maka bagaimanakah kisah yang benar? Kisah Harut dan Marut memang memiliki banyak versinya. Salah satu yang terkenal, yaitu keduanya merupakan malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke kota Babil. Saat itu, warga di sana diliputi kegelisahan sekaligus kesyirikan akibat tersebarnya sihir. Kala itu, kota yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar berantakan. Sihir yang menyebar bahkan menimbulkan penyakit, serta perceraian suami dan istri. Penyebaran sihir ini berawal saat Raja Nebukadnezar menahan orang-orang Yahudi setelah menyerang Palestina. Ketika sampai di Babil, para tawanan itu mulai memainkan sihir. Mereka lalu membuat warga Babil takut dengan membuat lingkaran besar sebagai lingkaran sihir. Lalu diutuslah Harut dan Marut untuk mengajarkan sihir kepada warga Babil. Hanya saja bukan untuk berbuat jahat, melainkan hanya untuk menjelaskan hakikat sihir. Mereka mendatangi warga Babilonia dan menjalankan tugas mereka. Mereka juga mengingatkan masyarakat di sana agar tidak berbuat syirik dan mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya berkata, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagi kamu semua, maka sebab itu janganlah kamu kafir." Keduanya turut mengajarkan warga Babil cara menghilangkan lingkaran besar sihir buatan Yahudi. Setelah tugas selesai, Harut dan Marut kembali ke langit. Tetapi warga Babil malah tidak mengikuti peringatan para malaikat tersebut. Warga justru merusak dengan ilmu sihir yang diajarkan, sampai akhirnya kota Babil semakin berantakan. Dari kisah tersebut dapat dipahami bahwa tujuan utama mereka turun ke dunia adalah memperlihatkan hakikat sihir kepada warga Babilonia agar mereka tidak diperdaya oleh setan dengan segala tipu muslihat sihir.
Namun pada akhirnya, ajaran keduanya diselewengkan dan peringatan mereka tidak dihiraukan yang berakibat pada kekacauan. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa kedua malaikat itu mengajarkan kepada manusia tentang peringatan terhadap sihir, bukan mengajarkan untuk mengajak mereka melakukan sihir. Az-Zajjaj mengatakan bahwa perkataan itu adalah juga pendapat kebanyakan ahli bahasa. Artinya, bahwa pengajaran kedua malaikat itu kepada manusia adalah berupa larangan. Keduanya mengatakan kepada mereka, janganlah kalian melakukan sihir dan janganlah kalian diperdaya dengannya sehingga kalian memisahkan seorang suami dari istrinya, dan apa yang diturunkan kepada mereka berdua adalah berupa larangan. Al-Hafiz bin Katsir berkata, kisah Harut dan Marut ini diriwayatkan dari beberapa tabi'in seperti Mujahid, Suddi, Hasan al-Basri, Qatadah, Abul Aliyah, Zuhri, Rabi bin Anas, Muqatil bin Hayyan, dan lain-lain. Dan dibawakan oleh banyak penulis tafsir dari kalangan terdahulu dan belakangan. Kesimpulan detail dari kisah Harut dan Marut ini kembali kepada kisah Israiliyat. Karena riwayatnya tidak ada sama sekali dalam hadis marfu yang bersambung sanadnya dari Nabi Muhammad SAW. Al-Hafiz bin Hasim berkata, di antara bukti-bukti yang menunjukkan kebatilan kisah Harut dan Marut ada di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak menurunkan malaikat kecuali dengan kebenaran. Jika orang-orang kafir itu mengingkarinya, mereka tidak diberi penangguhan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat ke-8. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.